Selamat datang di channel Berbagi Teknologi Informasi. Baik, kali ini saya akan mereview Ubuntu 21.10. Ya, ini adalah tampilan desktop untuk Ubuntu 21.10. Ya, jadi tampilan backgroundnya seperti ini. Ya, nah di sini Ubuntu 21.10 merupakan versi terbaru yang dirilis oleh Canonical Ubuntu.com, di mana kita bisa download melalui website ubuntu.com ya. Di sini akan terdapat menu download. Nah, di sini kita disediakan untuk Ubuntu desktop versi 21.10 ya, yang bisa kita download secara gratis. Baik. Nah, jadi untuk tutorial installnya nanti saya akan upload pada tutorial berikutnya. Di sini saya akan mereview dulu tampilan yang ada. Nah, pada Ubuntu 21.10 ini kita sudah menggunakan Genome versi 40.4. Ya, di sini saya menggunakan Ubuntu versi 64 bit ya. Nah, pada secara default tampilan Ubuntu 2.10 disediakan dua tema ya. Yang pertama tema yang gelap atau dark, yang kedua tema light atau terang ya. Seperti ini kita bisa pilih ya dua tema yang ada ya. Nah, di sini saya lebih suka yang warna yang gelap ya, karena untuk menghemat baterai juga. Dan di sini juga ada dock ya. Di sini secara defaultnya di sini akan berada di kiri seperti ini. Ini defaultnya ya. Nah, namun saya lebih suka ini di bawah seperti ini. Ya, itu tergantung teman-teman sukanya di bagian yang mana. Dan saya juga tidak suka ini tampil terus, makanya di sini ini saya aktifkan, yaitu auto hide. Jadi di sini teman-teman bisa aktifkan ini kalau ingin aktif selalu ya. Jadi seperti ini tampilannya ya. Ini kalau aktif selalu tampilannya. Nah, tapi saya lebih suka auto hide seperti ini. Oke. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat ya background. Jadi di sini teman-teman bisa ganti backgroundnya. Memang di sini secara default background yang disediakan sangat sedikit ya, yaitu hanya 5 buah ya. Nah, hanya 5 buah tema background. Tapi di sini kita disediakan untuk menambah background ya, seperti ini. Tinggal klik, nanti pilih background yang mau digunakan. Oke, selanjutnya di sini ya, di bagian ini ketika kita taruh kursor di sini, ini hovernya itu cukup bagus ya. Jadi ada seperti lingkaran seperti ini cukup bagus ya, daripada Ubuntu 20.10 ya, dimana masih menggunakan Genome 3 ya. Di sini juga tampilannya cukup bagus ya, rapi. Nah, di sini juga kita lihat ini cukup menarik ya ketika kursornya seperti itu. Nah, di sini ada tampilan aplikasi ya, atau seperti di Windows itu menu start ya, seperti itu. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa kita ketik yaitu Libre misalnya, untuk pencarian aplikasi yang akan kita gunakan. Visual misalnya seperti itu ya, Libre. Nah, di sini secara defaultnya akan membawa LibreOffice ya sebagai aplikasi perkantorannya. Oke, ini tampilannya bisa kita lihat ya. Nah, ini tampilan LibreOffice ya. Nah, seperti ini tampilan LibreOffice. Nah,
ketika kita install, ini LibreOffice yang digunakan yaitu menggunakan versi 7.2.2.2. Ini bawaannya ya, karena ini adalah Ubuntu versi terbaru, di mana semua aplikasinya di sini juga aplikasi terbaru, yaitu versi 7.2. Ya. Nah, di sini tampilannya juga bagus ya. Nah, tampilan untuk LibreOffice. Nah, di sini bisa kita ganti user interface-nya. Ya. Tab pen seperti ini ya, bisa kita ganti seperti ini. Tab compact, nah seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini ya, kita bisa mengelompokkan folder-folder ya, atau folder untuk aplikasi yang sama. Misalnya di sini kita ada KDE Connect, ini saya kelompokkan. Ini Office ya. Nah, di sini juga utility di sini ya. Nah, jadi di sini untuk ini saya close dulu ya. Di sini saya close dulu. Nah, di sini kita bisa melihat sistem monitor. Nah, di sini ketika saya close semua, ini karena banyak aplikasi yang saya install. Ini RAM yang digunakan 1,9 ya, karena ini banyak aplikasi yang sudah saya install. Nah, di sini untuk CPU ini cukup stabil ya, cukup stabil. Oke, di sini juga banyak aplikasi yang digunakan ya. Nah, jadi untuk menu aplikasi ini dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri, dimana yang sebelumnya itu adalah Genome 3, yaitu dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas scrollnya ini dari kiri ke kanan seperti itu. Oke. Nah, untuk tampilan menu Explorer atau Explorernya ya seperti ini, yaitu menggunakan icon ya, icon Euro yang terbaru ya. Di sini cukup bagus, di sini bisa kita lihat ya. Nah, tema yang digunakan seperti ini ya. Nah, ikonnya ya seperti itu. Oke, jadi pada menu setting ini kita bisa setting WiFi ya teman-teman, bisa network ya, ada Bluetooth, ada background, bagaimana cara mengganti background, di sini juga ada. Nanti tema, mengatur tema, ini mengatur notifikasi, ini pencarian ya, searching, ini application ya, ini aplikasi yang ada. Nah, ini pengaturan privasi ya. Nah, pengaturan sound seperti ini. Selanjutnya ada pengaturan baterai ya. Baik, sejauh ini di laptop saya ini baterai cukup hemat ya, cukup hemat ya untuk digunakan di Ubuntu ini. Ini untuk display ya, display di laptop saya ini displaynya adalah 1366 kali 768, perbandingannya 16:9 ya. Nah, pada Ubuntu ini juga menyediakan fitur malam ya. Jadi di sini akan berubah warnanya lebih agak lebih cerah ya. Ya, kalau untuk siangnya. Nah, di sini ada menu untuk mengatur mouse ya, mengatur mouse, atau juga untuk mengatur talkpad ya. Nah, ini juga bisa kita matikan, bisa kita hidupkan ya dari sini. Nah, mengaturnya, terus bisa kita ngatur kecepatan ya, kecepatan mouse ya. Di sini juga kita bisa mengatur keyboard, inputannya dalam bahasanya apa ya.
Di sini kita bisa mengatur printer ya, bisa menambah di sini, menambah printer ya, atau langsung menggunakan ini ya. Ini jika kita ingin menambah printer ya. Nah, di sini untuk removable media ya, atau seperti USB, flash disk dan lain-lain. Ini mengatur warna ya, mengatur warna, color. Ini untuk mengatur bahasa ya. Di sini bahasa yang digunakan di sistem operasi ini. Ini untuk mengatur akses ya, mengatur akses. Ini untuk pengaturan user ya. Nah, di sini pengaturan user, kita bisa mengatur password, mengatur menambah user ya, atau menghapus user. Ini ada default application ya, default application. Di sini adalah aplikasi default ketika kita membuka sesuatu. Misalnya di sini disediakan untuk web. Di sini saya pilih Google Chrome ya. Nah, ada mail, ada Thunderbird ya, kalender, musik, video dan foto. Nah, di sini kita bisa mengatur tanggal. Di sini kita bisa pilih secara otomatis ya, atau diatur secara manual. Nah, di sini bisa kita atur time zone-nya. Kebetulan ini adalah Indonesia bagian barat, jadi saya pilih di sini WIB Jakarta Indonesia ya. Nah, itu di sini kita bisa lihat ya, di bagian desktop. Di sini kita bisa klik kanan ya. Pada tampilan kali ini di sini kita bisa buat new folder, new dokumen ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur jalan pintas ya. Di sini bisa open terminal ya. Nah, di sini juga bisa change background ya. Di sini bisa mengatur display ya. Nah, di sini juga bisa mengatur desktop icon. Nah, di sini bisa kita atur, misalnya kita tampilkan foldernya ya, icon yang ada di sini ya. Kita trash ya, eksternal, show network ya. Nah, jadi di sini saya matikan semua karena itu saya tidak suka ya. Jadi saya lebih suka tampilannya di sini tidak ada icon ya, artinya kosong. Jadi itu yang lebih saya suka. Nah, pada tampilan ini ya, ini saya sudah banyak install aplikasi ya. Jadi ini tidak default bawaan dari Ubuntu. Nah, jadi untuk menginstal aplikasi ya, kita masih bisa menggunakan apt ya, atau menggunakan snap ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau untuk menginstal aplikasi kita bisa menggunakan dari Snap Store seperti ini ya. Kita bisa install dari sini, misalnya kita nih install VLC seperti ini ya. Misalnya kita ingin menginstal pemutar video VLC versi terbaru ya, kita pilih install ini, kita copy saja codingnya ini ya. Terus kita buka terminal, kita paste, klik kanan paste, kita enter, masukkan password. Nah, di sini kita bisa menginstal secara online ya teman-teman, melalui fitur Snap, yaitu yang akan diambil ke Snap Store. Nah, di sini akan melakukan proses instalasi ya. Nah, jadi menurut saya install melalui Snap ini cukup bagus juga ya, karena di sini Snap ini juga akan menginstal library-library yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut ya. Jadi menggunakan Snap ini menurut saya cukup suka sih sebenarnya dengan fitur instalasi dari repository Snap ini. Nah, pada bagian
di sini juga ada Ubuntu Software Center ya. Nah, ini ada Ubuntu Software Center ya. Nah, di sini juga banyak disediakan aplikasi-aplikasi untuk dari Ubuntu Software Center ya. Jadi di sini kita bisa pilih misalnya development. Nah, di sini karena saya belum buka, jadi di sini agak lama loadingnya teman-teman ya. Jadi di sini yang tersedia contohnya di sini ada Okular untuk PDF, Opera untuk web browser ya. Nah, jadi PHP Storm dan lainnya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini banyak sekali editor untuk mendevelop atau development ya. Nah, di sini nih kita tinggal klik terus kita bisa install ya. Nah, jadi di sini kita tinggal klik saja teman-teman. Misalnya kita klik ya. Misalnya di sini boleh kita pilih ya. Misalnya ini ya, kita lihat. Nah, ini bisa kita install ya. Nah, misalnya kalau ini kita install, tinggal diklik. Nah, jadi kita bisa pilih di sini mana yang kita suka. Nah, misalnya jadi cuman ini juga mesti instalasinya secara online ya teman-teman. Jadi komputer kita harus terkoneksi ke internet ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga awalnya cukup lambat ya, karena juga tergantung dengan koneksi internetnya ya. Nah, seperti itu. Nah, tergantung koneksi internet ya. Oke. Jadi ini kita juga bisa lihat aplikasi yang terinstall di laptop kita, bisa kita hapus juga ya, atau uninstall aplikasi. Di sini juga nanti akan di sini ada daftar software yang mau diupdate ya, atau yang tersedia update-nya. Oke. Baik, di sini teman-teman seperti itu ya tampilan sederhananya. Nah, jadi menurut saya ya Ubuntu versi 21.10 ini cukup enak untuk digunakan, stabil ya, dan juga sudah sangat banyak tersedia ya. Malah menurut saya ini cukup bagus karena ini dikembangkan oleh perusahaan Canonical ya. Nah, dan juga banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan memang khusus untuk Ubuntu. Nah, jadi sebelumnya saya menggunakan distro Linux yang lain. Nah, tapi melihat tampilan Ubuntu 21.10 ini menggunakan Genome 40.4 ya, saya akhirnya beralih kembali lagi untuk menggunakan Ubuntu 21.10. Dan juga menurut saya ini tidak terlalu berat ya, karena laptop saya cukup, memorinya cukup ya, yaitu 8 GB. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa Ubuntu 21.10 ini sangat nyaman untuk digunakan, sangat enak ya, tampilannya cukup bagus ya, rapi ya, stabil, dan support ya, aplikasinya sangat banyak, dan banyak aplikasi-aplikasi yang memang dikembangkan untuk Ubuntu teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk review sederhananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.